pertama, saya mewakili program Magister dan Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya pada acara webinar untuk membahas hasil studi terkait ekonomika pertanian tembakau di Indonesia. Jadi ini adalah studi yang sudah dilakukan oleh serangkaian tim peneliti sejak tahun 2016. Salah satunya telah bergabung dengan kita pada pagi hari ini, yaitu adalah Mas Firman Witular. Dan studi ini juga pada awalnya bekerja sama dengan Bank Dunia. Di sini ada Pak Pandu Harimurti. Dan juga studi ini disupport oleh untuk pengumpulan datanya oleh Surveymeter, ada Ibu Bondan Sikoki di sini. Jadi Bapak dan Ibu, ini saya kira kesempatan yang baik bagi kami setelah 2 gelombang survei petani tembakau di Indonesia untuk mencoba menyampaikan hasil studinya. Nah, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan ringkasan eksekutif dari penelitian ini di artikel yang tautannya saya akan kirimkan melalui bagian chat. Ya, Bapak dan Ibu, saya sudah kirimkan tautannya untuk artikel di Tobacco Atlas. Bapak dan Ibu bisa mengakses artikelnya, dan nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan ringkasan eksekutif baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Nanti untuk slide presentasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini akan kami bagikan melalui link di website FEB UGM. Baik, sambil menunggu, mungkin kita akan mulai dalam waktu 2 menit, sembari menunggu Bapak dan Ibu lainnya untuk bergabung. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan memulai webinar pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, hari ini saya solo, jadi kalau nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa menyampaikannya melalui ruang chat. Nanti kita juga akan membuka sesi khusus tanya jawab. Jadi presentasi saya pagi ini saya rencanakan untuk berlangsung sekitar 30 sampai 40 menit, yang nanti kemudian kita akan lanjutkan ke diskusi melalui tanya jawab. Nah, Bapak dan Ibu, perkenalkan, ini riset kami di ekonomika pertanian tembakau di Indonesia. Studi ini dilakukan bersama-sama oleh Jeffrey Droop dan Ching Lee dari American Cancer Society. Ada juga Mas Firman Witular dari Australian National University, dan juga ada Rafael Lencuca dari McGill University. Nah, Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini kami akan menjelaskan pendahuluan kenapa kami melakukan
riset ini, kemudian metodologi survei dan juga focus group discussions yang kami gunakan. Kemudian kami akan menjelaskan secara singkat hasil umum dari ekonomika bertanam tembakau di Indonesia. Kami juga akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan, serta sedikit insights dari studi yang kami lakukan pada tahun 2018 yang lalu, yaitu adalah studi tentang petani cengkeh di Indonesia dan juga studi tentang pelinting kretek di Indonesia. Nah, kami akan mulai terlebih dahulu dari pendahuluan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita mengikuti ya beberapa riset yang sudah ada di berbagai jurnal, tembakau dan produk turunannya itu sebetulnya memberikan beban ekonomi yang cukup besar, khususnya kepada sistem kesehatan. Mulai dari biaya kesehatan yang harus dikeluarkan, kemudian mulai dari turunnya produktivitas dari individu. Saya kira ini eksternalitas negatif yang muncul dari industri rokok. Nah, namun demikian, industri tembakau terus menyampaikan naratif, dan naratif tersebut mengedepankan pentingnya produk tembakau pada suatu perekonomian. Misalnya kontribusi ketenagakerjaan, kemudian juga kontribusi terhadap pemasukan cukai ke pemerintah. Nah, salah satu narasi yang mereka lontarkan itu adalah bahwa kebijakan pengendalian tembakau itu akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan pekerja di sektor tembakau, khususnya petani tembakau. Jadi seandainya pemerintah itu akan atau berencana meningkatkan cukai rokok pada satu periode, maka salah satu narasi yang muncul itu adalah kenaikan cukai rokok tersebut itu bisa berdampak negatif terhadap ketenagakerjaan di sektor tembakau. Dan khususnya itu adalah petani tembakau, karena kenaikan cukai rokok itu akan meningkatkan harga beli dari rokok itu sendiri, kemudian permintaannya akan turun, dan turunnya permintaan rokok itu akan berujung pada penurunan permintaan tembakau. Nah, ini adalah salah satu narasi yang coba dilontarkan oleh industri tembakau. Nah, namun demikian, sebetulnya ada beberapa catatan dari narasi tersebut, karena studi menjelaskan bahwa sebetulnya bertanam tembakau itu tidak terlalu menguntungkan bagi petani itu sendiri. Jadi studi-studi itu secara konsisten menunjukkan bahwa petani tembakau itu mendapatkan keuntungan yang cukup kecil, dan bahkan dalam beberapa konteks mereka mengalami kerugian. Nah, walaupun sudah cukup banyak penelitian yang dilakukan terkait dengan kehidupan dan kesejahteraan dari petani tembakau tersebut, namun masih belum ada penelitian yang mencoba untuk menelaah dan kemudian menganalisis kesejahteraan antara petani tembakau dan juga mantan petani tembakau. Jadi kita ingin melihat dan juga nanti membandingkan tidak hanya mereka yang bertanam tembakau, tetapi mereka yang dulunya menanam tembakau dan sekarang sudah beralih ke tanaman lainnya. Jadi istilahnya petani dan mantan petani tembakau. Nah, sebetulnya lini riset ini cukup penting. Mengapa? Karena riset yang memahami petani tembakau dan mantan petani tembakau itu akan memberikan kita gambaran apakah sebetulnya kalau mereka beralih ke tanaman non tembakau, mereka menjadi lebih baik atau mereka better off. Nah, jadi laporan yang kami susun itu mencoba untuk menjelaskan temuan dari survei petani tembakau yang sudah dilakukan selama 2 gelombang. Jadi untuk masing-masing gelombang, kami mengikuti kehidupan dari petani tembakau dan juga mantan petani tembakau. Jadi tujuan dari survei ini secara umum adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan petani tembakau dan juga mantan petani tembakau. Dan nanti kita juga bisa melihat bahwa sebetulnya pilihan untuk menanam tembakau atau pilihan untuk menanam non tembakau itu sangat dinamis. Dalam artian kita melihat bahwa di satu gelombang petani itu menanam tembakau, tapi nanti di gelombang berikutnya mereka tidak menanam tembakau. Dan sebaliknya kita juga melihat ada petani yang tidak menanam tembakau sama sekali di satu periode, tapi kemudian di periode berikutnya mereka menanam tembakau. Dan pemahaman kita terhadap keputusan petani tembakau ini akan penting nantinya terhadap
untuk memahami kesejahteraan mereka, dan juga nanti dari sisi pengambil kebijakan tentang bagaimana kita atau pengambil kebijakan bisa memberikan insentif kepada petani untuk mengambil keputusan yang lebih optimal bagi mereka. Nah, kami akan memberikan sedikit gambaran tentang pertanian tembakau di Indonesia. Kalau kita melihat kontribusi sektor pertanian tembakau terhadap perekonomian, itu sebetulnya tidak terlalu besar. Jadi satu estimasi yang dilakukan oleh Rahmat pada tahun 2010 itu menunjukkan bahwa kontribusi mereka itu sekitar 0,03% dari produk domestik bruto Indonesia, cukup kecil. Kemudian sebagian besar tembakau yang dihasilkan di Indonesia itu digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Jadi produksi tembakau mereka diserap oleh kebutuhan industri di dalam negeri. Nah, dalam 2 dekade terakhir, kalau kita melihat statistik yang diluncurkan oleh Direktorat Perkebunan tahun 2017, sebetulnya Indonesia itu telah menjadi importir neto tembakau. Dan ini disebabkan karena di satu sisi permintaan terhadap produk turunan tembakau itu semakin meningkat, tetapi produksi tembakau kita itu tidak bisa mengikuti peningkatan permintaan produk turunan tembakau tersebut. Nah, oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan industri rokok dalam negeri, maka mereka melakukan importase tembakau. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat proporsi ekspor dan impor tembakau Indonesia dalam pasar global itu sebetulnya tidak terlalu besar. Jadi proporsi ekspor kita terhadap total ekspor di global itu sekitar 1,6%, sedangkan proporsi dari impor tembakau di Indonesia dalam pasar global itu adalah sekitar 5,3%. Jadi sebetulnya statistika-statistika di atas itu menunjukkan bahwa Indonesia adalah pemain kecil dalam rantai nilai tembakau secara global. Jadi kalau kemudian muncul narasi bahwa kebijakan pengendalian tembakau itu bisa mempengaruhi harga, itu sebetulnya tidak terlalu tepat. Karena mekanisme harga itu sebetulnya ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran secara global, tetapi tidak secara domestik, karena Indonesia sudah menjadi bagian dari lantai nilai dari tembakau secara global. Nah, kalau kemudian kita lihat persebaran dari produksi tembakau dan petani itu sendiri, maka kita bisa melihat bahwa produksi tembakau itu terkonsentrasi di Jawa Timur sekitar 33%, kemudian Nusa Tenggara Barat ini ada sekitar 31,24%, dan juga Jawa Tengah sekitar 22,03%. Jadi proporsi dari produksi tembakau di ketiga daerah ini sudah mencapai sekitar 87%. Jadi ini angka yang cukup besar, dan sisanya itu terbagi di beberapa daerah di Indonesia. Nah, karena produksi tembakau itu terkonsentrasi di ketiga daerah tersebut, maka petani tembakau itu juga terkonsentrasi di daerah-daerah tersebut, yaitu adalah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Tengah. Nah, satu catatan penting di sini yang perlu kita lihat, selain mereka itu terkonsentrasi, tapi proporsi petani tembakau terhadap total pertanian di sektor petani itu sebetulnya cukup kecil. Jadi kontribusi mereka di sektor pertanian itu hanya sekitar 1,6%. Baik, kami akan melanjutkan ke metodologi untuk survei yang telah dilakukan selama 2 gelombang. Jadi secara umum, tim peneliti telah melakukan survei pertanian tembakau itu selama 2 gelombang. Jadi untuk gelombang yang pertama itu adalah untuk musim tani tahun 2016. Jadi surveinya itu sendiri dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016. Kemudian untuk gelombang kedua itu dilakukan untuk melihat pertanian pada musim tani 2017, yaitu pada surveinya sendiri dilakukan pada bulan Desember 2017 sampai dengan Januari 2018. Nah, tim peneliti itu secara khusus memilih 3 daerah penghasil tembakau utama di Indonesia, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dan pada penelitian gelombang pertama atau pada survei gelombang pertama, tim peneliti mewawancarai sekitar 1.950 petani tembakau dan mantan petani tembakau di ketiga daerah tersebut. Nah, kemudian untuk survei gelombang kedua,
kami mewawancari ulang sekitar 660 petani tembakau dan mantan petani tembakau khusus di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Jadi Bapak dan Ibu, perbedaan antara gelombang pertama dan gelombang kedua itu adalah untuk gelombang pertama kita melakukannya di 3 daerah, sedangkan untuk di gelombang kedua kita fokus di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, sebagai catatan, 660 petani tembakau yang kami wawancarai di gelombang kedua itu juga diwawancarai di gelombang pertama. Nah, jadi kami bisa mendapatkan data panel dari 660 petani tembakau yang ada. Nah, ini memberikan keuntungan kepada kami untuk nantinya melakukan beberapa analisis dengan data panel tersebut. Nah, ini adalah peta dari survei itu sendiri. Jadi kalau kemudian kita lihat di Jawa Timur, kita melakukannya di 3 kabupaten. Jadi yang pertama itu ada di Kabupaten Lumajang, kemudian kita ada di Kabupaten Jember, dan kemudian kita juga melakukannya di Kabupaten Bojonegoro. Dan untuk masing-masing kabupaten tersebut, kami memilih kecamatan yang produksinya cukup tinggi. Kemudian untuk di Jawa Tengah, kita melakukannya itu di Kabupaten Magelang, dan juga kami melakukannya di Kabupaten Temanggung. Dan untuk masing-masing kabupaten di Jawa Tengah tersebut, kami memilih kecamatan yang merupakan produsen top dari tembakau itu sendiri. Nah, untuk desain instrumen kami itu meliputi ketenaga kerjaan dari petani tembakau dan juga kemudian anggota dari rumah tangga petani tembakau tersebut. Kemudian kita juga menanyakan apakah mereka itu memiliki bisnis non-pertanian. Kita juga menanyakan penggunaan lahan tani yang mereka miliki ataupun yang mereka sewa. Kemudian kita menanyakan tanaman yang mereka tanam di musim tembakau dan musim non-tembakau. Ini nanti cukup menarik bahwa sebetulnya petani memiliki portofolio tanaman baik di musim tembakau maupun di musim non-tembakau. Jadi sebagai contoh misalnya pada musim tembakau mereka tidak hanya menanam tembakau, tetapi mereka juga bisa menanam tanaman yang lainnya, misalnya itu adalah ketela. Kemudian di musim non-tembakau, mereka juga punya portofolio tanaman, misalnya sebagian besar dari mereka itu menanam padi, dan juga mereka juga menanam tanaman yang lainnya, seperti misalnya semangka dan seterusnya. Nah, kami juga menanyakan pemasaran tembakau dan juga ekonomi rumah tangga secara umum. Nah, untuk kemudian pertanian di musim tembakau, tadi sudah saya sampaikan, kita membedakan antara tanaman tembakau dan tanaman non-tembakau, karena kita melihat petani itu melakukan mixing antara keduanya. Nah, instrumen survei untuk pertanian di musim tembakau dan non-tembakau itu bertujuan untuk mengidentifikasi yang pertama penjualan, kemudian yang kedua itu adalah penggunaan input untuk pertanian, jadi seperti misalnya pupuk, terus kemudian pestisida, kemudian misalnya kayu, sprayer, dan seterusnya, dan juga biaya yang mereka keluarkan untuk setiap input pertanian yang mereka gunakan. Kemudian survei tersebut juga bisa mengidentifikasi input tenaga kerja, baik input tenaga kerja rumah tangga, jadi ini anggota rumah tangga yang bekerja untuk pertanian tersebut, dan juga input tenaga kerja non-rumah tangga. Nah, selain kami melakukan survei, kami juga melakukan diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion, FGD. Jadi FGD ini mencoba untuk melihat secara lebih dalam ya beberapa temuan dari survei kuantitatif tersebut, karena kita memahami bersama bahwa survei kuantitatif itu bisa menjelaskan hasil secara umum baik melalui statistik median maupun statistik rata-rata, tapi terkadang nuans dari temuan di analisis kuantitatif itu bisa lebih diperkaya oleh analisis kualitatif. Jadi kami melakukan 5 focus group discussions dengan petani tembakau dan mantan petani tembakau. Kita melakukannya di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan kemudian di Kabupaten Lumajang dan Bojonegoro di Jawa Timur. Nah, FGD ini bisa memberikan data pendukung untuk data survei dengan pendalaman informasi. Nah, selain itu, FGD ini juga bisa mengklarifikasi isu yang tidak bisa dijelaskan oleh survei kuantitatif. Nah, nanti kami akan coba untuk memberikan beberapa insights yang kami peroleh dari FGD yang kami lakukan. Nah, baik Bapak dan Ibu, kami akan masuk untuk menjelaskan
karakteristik dari kepala rumah tangga pertanian. Jadi ini kami masuk untuk mendiskusikan hasil dari survei tersebut. Jadi yang pertama, kami menemukan bahwa mayoritas petani tembakau itu adalah pria dan umur rata 51 tahun. Nah, statistik ini untuk kepala rumah tangga, tetapi dalam prakteknya anggota rumah tangga, baik pria maupun wanita, itu juga turut serta dalam pertanian tembakau. Kemudian sekitar 3/4 petani tembakau itu tidak menyelesaikan SD atau mereka lulus SD. Dan statistik ini sebetulnya cukup umum untuk sektor pertanian. Kemudian sekitar 84,2% petani tembakau itu bertumpu pada sektor pertanian sebagai aktivitas utama. Tapi nanti kita bisa lihat bahwa mereka juga melakukan aktivitas lainnya, seperti misalnya ada yang bekerja di sektor non-pertanian, atau ada sebagian dari mereka itu yang memiliki bisnis rumah tangga, sehingga itu melengkapi kehidupan ekonomi rumah tangga. Kemudian sekitar 61,52% petani tembakau itu tergolong miskin, dan sekitar 22,27% dari rumah tangga petani itu menerima kartu keluarga sejahtera atau kartu perlindungan sosial. Jadi statistik ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di antara petani tembakau itu sebetulnya cukup tinggi. Dan sekitar 36,72% petani tembakau menyatakan bahwa mereka memerlukan pinjaman untuk pembelian input, misalnya itu adalah pupuk, kemudian pestisida, dan seterusnya, dan juga untuk menyewa lahan, karena tidak semua dari petani tembakau itu memiliki lahan, atau tidak semua memiliki lahan yang cukup untuk melakukan pertanian tembakau. Nah, berikutnya kami ingin menyampaikan hasil utama dari laporan yang kami susun. Jadi yang pertama, kita akan melihat pendapatan dari petani tembakau dan mantan petani tembakau. Nah, Bapak dan Ibu, kita bisa melihat di grafik di sini, ini adalah pendapatan per hektar dalam Rp1.000-an. Jadi kalau kemudian kita melihat angka 8.000 di sini, itu menunjukkan 8 juta. Nah, Bapak dan Ibu, saya membagi grafik ini menjadi dua bagian. Jadi di sisi kiri, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan pendapatan per hektar untuk mantan petani tembakau di gelombang 1, dan kemudian pendapatan dari petani tembakau di gelombang 1. Nah, kalau kita lihat di gelombang 1, mantan petani tembakau itu masih mendapatkan atau memperoleh keuntungan. Tapi di sisi lain, petani tembakau di gelombang 1 itu tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Bahkan bisa dikatakan banyak dari mereka yang mengalami kerugian. Nah, kemudian kalau kita lihat di sisi kanan dari grafik tersebut, maka kita bisa melihat hasil di gelombang kedua. Nah, untuk petani tembakau maupun petani non-tembakau, mereka memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Bahkan bisa dikatakan jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan mereka di gelombang 1. Nah, tapi yang bisa kita lihat di sini sebetulnya median pendapatan dari mantan petani tembakau di gelombang kedua itu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan petani tembakau. Nah, Bapak dan Ibu, jadi pesan yang kami peroleh dari grafik ini itu adalah ya petani tembakau mereka mendapatkan keuntungan di tahun yang baik, tetapi mereka mengalami kerugian di tahun yang buruk secara median. Tapi di sisi lain, untuk mantan petani tembakau, sebetulnya mereka memperoleh keuntungan baik di tahun yang baik maupun tahun yang kurang baik. Dan keuntungannya pada saat di tahun baik itu sebetulnya sedikit lebih tinggi dibandingkan keuntungan pada saat dibandingkan petani tembakau. Nah, ini jadi satu gambaran bahwa sebetulnya pertanian non tembakau itu bisa memberikan kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan pertanian tembakau itu sendiri. Nah, tadi ada satu statistik yang menarik dari grafik yang kita lihat sebelumnya, yaitu adalah petani tembakau itu mengalami peningkatan pendapatan yang cukup signifikan antara gelombang 1 dan ke gelombang 2. Nah, kita mencoba untuk menelaah hasil yang diperoleh tersebut. Jadi yang pertama kita lihat terlebih dahulu dari produksinya.
Jadi median produksi tembakau itu meningkat cukup signifikan. Jadi di gelombang 1 itu mereka menghasilkan 200 kg secara median, dan di gelombang kedua mereka menghasilkan 450 kg. Jadi peningkatannya itu bisa lebih dari 100% dalam 1 tahun. Nah, selain produksi mereka itu meningkat cukup signifikan, harga yang mereka peroleh untuk produk tembakau mereka itu juga meningkat. Jadi perhitungan kami menunjukkan bahwa median harga tembakau itu meningkat sekitar 20,19% dari gelombang 1 ke gelombang 2. Jadi harganya yang lebih tinggi di gelombang kedua. Nah, jadi peningkatan dari produksi tembakau dan juga peningkatan dari harga tembakau secara umum itu meningkatkan penjualan tembakau. Jadi perhitungan kami menunjukkan bahwa penjualan tembakau mereka itu meningkat 140%. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa di satu sisi pada musim yang kurang baik, mereka itu tidak mengalami keuntungan atau bahkan banyak dari mereka yang merugi, tapi di sisi lain pada saat tahun yang baik mereka bisa menghasilkan. Jadi ini adalah kompleksitas yang sebetulnya dihadapi oleh petani tembakau pada setiap tahunnya untuk menentukan pilihan atau portofolio tani mereka. Kemudian kalau kita melihat tadi petani tembakau, sekarang kita melihat pertanian non-tembakau. Nah, rumah tangga pertanian non-tembakau itu juga sebetulnya memperoleh hasil yang lebih baik di tahun 2017. Jadi peningkatannya cukup signifikan. Jadi sebagai contoh misalnya, kita lihat di sisi kiri dari grafik itu adalah penjualan tanaman non-tembakau di musim tembakau, sedangkan kalau grafik di sisi kanan itu adalah penjualan tanaman non-tembakau di musim tani non-tembakau. Nah, jadi kita bisa lihat baik di musim tani tembakau maupun musim tani non-tembakau, penjualan dari produk non-tembakau itu meningkat cukup signifikan. Nah, ini menjelaskan bahwa tahun 2017 atau gelombang kedua itu sebetulnya adalah tahun yang baik, tidak hanya untuk pertanian tembakau, tetapi juga pertanian non-tembakau. Nah, pertanyaan berikutnya itu adalah apa faktor yang menjelaskan perubahan hasil ini? Mengapa di tahun 2016 misalnya hasil yang diperoleh itu tidak terlalu baik dibandingkan kalau di tahun 2017? Nah, hasil analisis kami menggunakan data sekunder itu menunjukkan bahwa cuaca adalah salah satu faktor yang menjelaskan dinamika hasil pertanian ini antar waktu. Nah, kita coba lihat terlebih dahulu di tahun 2016. Di tahun 2016, curah hujan di musim tani tembakau itu cukup signifikan, lebih tinggi dibandingkan curah hujan rata-rata. Nah, nanti setelah slide ini saya akan mencoba untuk menunjukkan grafiknya. Nah, studi yang dilakukan oleh Syahid Mutakin dan kawan-kawan pada tahun 2019 itu menjelaskan bahwa kualitas tembakau itu cukup bergantung pada cuaca. Jadi, secara khusus kualitas tembakau itu akan lebih baik jika cuacanya itu kering, khususnya di periode sebelum panen. Nah, jadi kalau kita lihat di tahun 2016 itu curah hujannya itu cukup tinggi pada saat musim tani tembakau, tapi pada tahun 2017 curah hujannya itu kembali ke mendekati rata-rata jangka panjang. Nah, jadi tingginya curah hujan itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi turunnya produksi dan kemudian kualitas serta harga di tahun 2016. Jadi ini adalah gambaran dari grafik cuaca yang kami susun. Ini dari data sekunder curah hujan. Jadi kami bisa mengkonstruksi rata-rata curah hujan untuk masing-masing kabupaten tempat studi kita. Kemudian setelah itu kami menghitung deviasi curah hujan terhadap rata-rata jangka panjang dari curah hujan tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, kita bisa melihat bahwa di tahun 2010 dan juga di tahun 2016 itu curah hujannya jauh melebihi rata-rata jangka panjang. Nah, jadi di tahun-tahun 2010 dan tahun 2016 tersebut itu bukanlah tahun yang baik untuk petani tembakau karena cuacanya yang cukup basah.
dan cuaca yang cukup basah, khususnya tadi di musim tani, apalagi mendekati panen, itu akan menurunkan kualitas tembakau itu sendiri. Dan ini juga dikonfirmasi dari focus group discussions kami, harga itu cukup bergantung pada keadaan cuaca. Cuaca yang baik, atau dalam konteks ini adalah curah hujan yang normal, itu ikut menentukan kualitas tembakau yang baik dan juga harga yang baik pula. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu melihat statistik agregat, di tahun 2010 itu ada grafik yang turun cukup signifikan. Itu salah satu dugaan kami atau salah satu hipotesis kami, turunnya statistik di tahun 2010 tersebut itu salah satunya dijelaskan oleh curah hujan. Nah, sekarang kita melihat ke biaya yang dikeluarkan oleh petani tembakau dan juga petani non-tembakau. Jadi di sisi kiri grafik itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk input pertanian, untuk tembakau, dan di sisi kanan itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk biaya input non-tembakau. Nah, jadi Bapak dan Ibu, petani tembakau itu menghabiskan biaya yang lebih tinggi dibandingkan petani non-tembakau. Biaya yang lebih tinggi ini untuk pupuk, kemudian pestisida, dan juga biaya transportasi ke pasar. Nah, selain itu, mereka juga mengeluarkan biaya tenaga kerja yang lebih besar. Kalau kita lihat di grafik, maka secara median, maka waktu yang dihabiskan oleh anggota rumah tangga itu adalah sekitar 278 jam setiap tahunnya. Kemudian untuk pertanian non-tembakau, mereka hanya menghabiskan sekitar 58 jam. Nah, ini menjelaskan bahwa atau konsisten dengan pembahasan bahwa pertanian tembakau itu adalah kegiatan yang padat karya. Tenaga kerja pertanian, kalau kita lihat waktu yang dihabiskan untuk anggota rumah tangga, itu sebetulnya adalah biaya kesempatan ekonomi yang lebih besar atau opportunity cost. Jadi anggota rumah tangga pertanian tembakau itu sebetulnya bisa meluangkan waktunya untuk kegiatan ekonomi yang memberikan imbal balik yang sama atau bahkan imbal balik yang lebih tinggi. Jadi misalnya mereka bisa bekerja di sektor non pertanian atau kemudian mereka bisa melakukan migrasi. Nah, biaya kesempatan ekonomi atau opportunity cost inilah yang jarang diperhitungkan oleh rumah tangga pertanian, baik itu rumah tangga pertanian tembakau dan pertanian rumah tangga non tembakau. Nah, jadi ini adalah salah satu yang kami lakukan, bahwa pada saat kita melakukan perhitungan, kami juga mempertimbangkan biaya kesempatan ekonomi. Nah, kami juga menemukan bahwa petani tembakau itu mengindikasikan bahwa mereka ingin beralih ke pertanian tembakau. Salah satunya itu adalah karena harga. Jadi sistem penilaian tembakau yang mereka hadapi itu cukup buruk, atau sistem gradingnya. Karena sistem penilaiannya itu cukup buruk, harganya juga kemudian turun. Tembakau berkualitas baik itu dinilai sebagai tembakau berkualitas tidak baik. Nah, ini sebetulnya tidak hanya terjadi di pertanian tembakau, tetapi studi yang pernah saya lakukan, misalnya di kelapa sawit, itu juga petani-petani swadaya atau petani independen itu juga menghadapi sistem grading yang kurang baik. Ini salah satunya disebabkan oleh struktur pasar, di mana banyak petani, tetapi kemudian pembeli dari produk tembakau atau kemudian produk kelapa sawit tersebut itu tidak terlalu banyak. Nah, selain itu, curah hujannya cukup tinggi pada musim 2016, sehingga banyak petani itu yang memilih untuk menanam padi, cabai, buncis, mentimun maupun terong. Jadi ini hasil survei itu menunjukkan bahwa sebagian besar petani yang beralih ke pertanian non-tembakau itu disebabkan karena harga yang relatif lebih rendah, kemudian juga ketidakmampuan mereka untuk menjual hasil panen, atau ada alternatif yang lebih menarik. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada faktor lainnya yang cukup besar, hampir setengah dari mereka itu menyatakan faktor lain, itu adalah salah satunya adalah cuaca. Nah, sekarang kita bisa melihat untuk mereka atau untuk petani yang beralih ke pertanian non-tembakau, apakah mereka lebih baik. Jadi dari data panel 2 periode yang bisa kami susun, maka kita bisa membagi petani itu menjadi 4 kategori. Jadi
kategori pertama itu adalah petani yang tidak pernah menanam tembakau. Itu adalah petani yang di 2 gelombang itu hanya menanam tanaman non-tembakau. Kemudian yang kedua itu adalah petani yang di gelombang 1 dan di gelombang 2 itu selalu menanam tembakau. Kemudian di grafik yang ketiga itu adalah petani yang beralih untuk menanam tembakau di gelombang kedua. Sedangkan di grafik yang paling kanan atau yang paling akhir itu adalah petani yang berhenti menanam tembakau dan beralih ke tanaman tembakau di periode yang kedua atau gelombang yang kedua. Nah, kita coba untuk melihat masing-masing kategori, masing-masing kelompok, Bapak Ibu. Nah, konsisten seperti grafik yang sudah disampaikan di beberapa slide sebelumnya. Mereka yang tidak pernah menanam tembakau sama sekali atau mereka yang menanam tembakau itu mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi di periode di gelombang yang kedua. Kemudian kalau kita melihat mereka yang beralih ke tembakau, itu mereka juga mendapatkan keuntungan. Nah, ini seiring dengan situasi bahwa pada gelombang kedua cuacanya itu lebih menguntungkan untuk bertanam tembakau. Nah, satu insights kecil ya, Bapak dan Ibu, untuk grafik yang ketiga. Mereka sudah mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari tanaman non-tembakau di gelombang 1, tetapi mereka memutuskan untuk beralih kembali lagi ke tanaman tembakau. Nah, salah satu penjelasan dari fenomena ini itu adalah pertanian tembakau itu membutuhkan modal kerja yang cukup besar. Jadi petani yang mendapatkan keuntungan dari tanaman non-tembakau di periode 1, itu mereka menggunakan keuntungan tersebut untuk modal kerja ke pertanian tembakau. Nah, tapi statistik yang menarik itu sebetulnya adalah statistik yang terakhir, di mana mereka yang berhenti menanam tembakau dan kemudian mereka beralih ke pertanian non-tembakau, mereka mendapatkan keuntungan dari awalnya mereka merugi di gelombang 1. Nah, jadi grafik ini menjelaskan bahwa sebetulnya petani itu juga bisa melakukan kalkulasi yang rasional untuk untuk pilihan portofolio tanamannya setiap tahun. Nah, pertanian non tembakau itu juga sebagai alternatif penghidupan, Bapak dan Ibu. Ini adalah hasil yang kita peroleh dari focus group discussion. Jadi seperti contohnya banyak dari mereka yang menginginkan untuk menanam semangka karena semangka itu bisa dipanen dalam 55 hari, sedangkan kalau tembakau itu harus menunggu 5 bulan. Kemudian ada juga yang menanam pepaya karena pepaya itu bisa secara terus-menerus dipanen dalam waktu 3 tahun dan perawatannya lebih mudah. Sedangkan kalau tembakau itu kan mereka harus menanam dalam satu musim tani, menunggunya 5 bulan, dan dari diskusi singkat dengan mantan petani tembakau itu menjelaskan bahwa resiko dari tembakau itu relatif lebih besar dibandingkan dengan resiko jika mereka menanam pertanian non tembakau. Nah, ini juga nanti menjadi salah satu mungkin kajian berikutnya yang bisa dilakukan sebetulnya untuk masing-masing daerah penghasil tembakau, sebetulnya apa portofolio tanaman non tembakau yang optimal untuk keadaan tanah, kemudian curah hujan dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu, ini kami ingin sharing hasil studi yang kami terbitkan yang sudah terbit di Tobacco Control. Jadi studi ini mencoba untuk mengidentifikasi dampak dari pertanian tembakau terhadap pendapatan dari petani. Jadi kami ingin melihat apakah semakin banyak alokasi lahan yang mereka gunakan untuk pertanian tembakau, itu mereka lebih untung atau malah justru mereka merugi, kira-kira seperti itu. Nah, hasil yang kami peroleh itu menunjukkan bahwa semakin besar proporsi untuk pertanian tembakau, itu justru pendapatannya semakin rendah. Jadi untuk petani median dengan luas tanah sekitar 1/4 hektar, peningkatan proporsi tani tembakau 1 poin persentase itu justru mengurangi keuntungan mereka sekitar $83. Nah, jadi hasil dari penelitian kami itu menunjukkan kontras dengan narasi yang dibangun oleh industri tembakau bahwa bertani tembakau itu lebih menguntungkan dibandingkan
bertani tanaman non-tembakau. Nah, dari hasil penelitian kami ingin menyimpulkan yang pertama itu adalah pendapatan petani tembakau cenderung lebih bergejolak dibandingkan pendapatan petani non-tembakau. Jadi mereka merugi di tahun yang buruk dan mereka mendapatkan keuntungan di tahun yang baik. Kemudian pendapatan petani tembakau bergantung salah satunya pada faktor cuaca eksternal. Jadi pendapatan petani tembakau lebih tinggi pada saat curah hujan itu normal. Seperti yang kita lihat di tahun 2017. Petani tembakau itu juga masih bergantung pada pendapatan dan kegiatan bertani. Di sisi lain, petani non-tembakau itu memiliki sumber pendapatan yang lebih beragam. Jadi mereka punya diversifikasi kegiatan ekonomi rumah tangga selain bertani itu sendiri. Misalnya mereka bekerja di sektor non-pertanian atau kemudian mereka memiliki bisnis rumah tangga. Baik itu adalah bisnis rumah tangga di sektor pertanian, peternakan, atau bisnis rumah tangga di sektor non-pertanian, misalnya toko, kelontong, dan seterusnya. Selain itu, petani tembakau mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk input pertanian dan biaya kesempatan ekonomi yang ditanggung oleh anggota rumah tangga petani tembakau itu secara umum lebih tinggi. Nah, jadi beberapa rekomendasi yang kami ingin sampaikan, namun Bapak dan Ibu, rekomendasi ini memang belum berdasarkan penelitian lebih lanjut, tetapi paling tidak beberapa temuan itu yang kami peroleh dari hasil studi kami itu bisa mendorong untuk penelitian-penelitian dan rekomendasi kebijakan yang kami daftar di sini. Jadi yang pertama, pemerintah pusat dan daerah itu harus mengidentifikasi tanaman alternatif. Tanaman alternatif di sini adalah tanaman non-tembakau yang layak. Jadi mereka bisa melakukan penilaian tingkat lokal, melihat kondisi tanahnya, kemudian pola cuaca, kemudian rantai pasokan, dan ketersediaan pasar di daerah yang berdekatan, dan permintaan secara umum untuk tanaman alternatif tersebut. Nah, kalau pemerintah daerah dan kemudian pemerintah pusat itu bisa bekerja sama dengan kelompok tani dan kemudian petani itu sendiri untuk bisa mengidentifikasi tanaman non-tembakau, maka petani itu bisa melakukan atau bisa menyusun portofolio tanaman yang lebih optimal setiap tahunnya. Kemudian yang berikutnya, pemerintah harus menyediakan atau mengalokasikan ulang layanan penyuluhan pertanian untuk mendorong budidaya tanaman non-tembakau disesuaikan dengan keadaan yang setempat. Jadi layanan ini bisa disesuaikan dengan kondisinya, kemudian prediksi cuaca, perencanaan tanaman tahunan, manajemen pertanian secara umum, maupun identifikasi pasar untuk ekspansi dan pelatihan keterampilan bisnis. Karena kita tahu sebetulnya kalau petani itu juga tidak hanya bisa bertani, tapi juga misalnya bisa misalnya menghasilkan produk turunan dari hasil pertanian, maka nilai tambah yang mereka peroleh itu bisa semakin besar. Nah, jadi memiliki kemampuan atau keterampilan untuk melakukan bisnis itu bisa mendorong petani untuk tidak hanya menanam, bercocok tanam, tapi juga bisa membuat produk turunan dari hasil pertaniannya. Kemudian pemerintah itu bisa menghubungkan para petani dengan sektor agroindustri yang kompetitif untuk membangun kemitraan dalam hal budidaya tanaman non-tembakau. Kemudian yang terakhir, pemerintah itu bisa memberikan paket insentif, baik finansial maupun non-finansial, serta skema kredit untuk membudidayakan tanaman non-tembakau. Skema kredit yang bersyarat, misalnya skema kredit yang bersyarat jika petani tersebut menanam tanaman non-tembakau. Atau kemudian skema subsidi input pertanian bergantung pada portofolio tanaman yang dimiliki oleh petani. Nah, jadi skema kredit atau skema subsidi yang bersyarat ini bisa menjadi satu alternatif kebijakan. Namun, seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya, idealnya ada evaluasi lebih lanjut untuk pilihan atau untuk dari rekomendasi kebijakan yang bisa diterapkan tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, sekian presentasi dari hasil studi kami. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Edson Korea Araujo, kemudian Pak Pandu Harimurti, juga Josephine yang selama proses penelitian itu memberikan input yang cukup mendalam dan juga diskusi-diskusi yang muncul dalam proses penyusunan survei petani tembakau. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bondan Sikoki,
dan tim Surveymeter yang telah melaksanakan survei petani tembakau ini dalam 2 gelombang. Kemudian juga kami berterima kasih kepada Nancy Inggris-Welsby dan juga Kendrika Fadlan Pitularga yang memberikan asistensi penelitian, dan juga kami mendapatkan input dari partisipan pertemuan riset tahunan untuk ekonomika pertanian tembakau tahun 2018 dan 2019. Baik Bapak dan Ibu, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, dan Bapak dan Ibu yang tertarik untuk melihat studi-studi yang sudah dilakukan sebelumnya untuk misalnya pelinting kretek ataupun pertanian cengkeh, Bapak dan Ibu bisa melihatnya nanti di laporan Bank Dunia tahun 2018 yang nanti kami akan share juga tautannya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Saat ini saya akan menutup presentasi dan saya akan membuka sesi tanya jawab untuk Bapak dan Ibu semua. Silakan Bapak dan Ibu yang berkenan untuk menyampaikan pertanyaan bisa mute dan menyampaikan pertanyaan tersebut. Terima kasih. Ada dari Pak Aryan Satria, PKJS UI, silakan kalau ingin menyampaikan pertanyaannya. Selamat pagi, selamat untuk tim penelitiannya yang sangat ya, dan komprehensif. Pertama, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Apakah ada pertanyaan yang terkait dengan mutu dari tanah yang di petani tersebut? Karena ada beberapa temuan mengatakan bahwa kalau tanahnya tidak terlalu banyak airnya, maka mereka akan menanam tembakau. Tetapi kalau tanahnya lebih banyak airnya, misalnya karena dekat dengan pengairan, irigasi, maka dia akan cenderung memilih pertanian non tembakau. Yang kedua tentang tadi ada pendapatan tentang ini ya, tipe petani tembakau atau non tembakau atau beralih itu apakah ada perbedaan pada tiap daerahnya begitu. Mungkin daerah yang di NTB lebih banyak yang tembakau, yang lainnya lebih yang non tembakau atau yang beralih seperti itu. Kemudian ada pertanyaan tentang kepastian pasar dari produk non tembakau. Mereka selain produk-produk seperti seperti padi, jagung, kalau yang berupa sayur-sayuran ada keluhan mengenai ketidakpastian pasar. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali, Mas. Terima kasih sekali, Pak Ariana. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan ke Pak Abdillah. Silahkan, Pak Abdillah. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Mas Gumilang. Selamat pagi, Bapak. Ini bagus sekali, dan tim ya. Saya menghargai melakukan survei seperti ini itu butuh sumber daya, butuh tenaga, butuh napas panjang. Ya, kami pernah melakukan hal yang sama di tahun 2006, cuma nggak terlalu banyak, hanya sampai 400 orang. Hasilnya juga hampir sama. Ya. Yang saya mau fokus adalah karena kami juga berencana untuk melakukan studi tapi di level policymaker, di level stakeholder di daerah-daerah untuk mencarikan solusi bagi petani tembakau dan pekerja rokok. Jadi bahan dari Mas Gumilang dan teman-teman ini amunisi yang sangat baik sekali. Cuman dari kami ini yang mau exit strategi ini mendukung Bimpenas ya, itu tidak hanya beralih ke tanaman lain, ya, tapi juga mungkin beralih ke bisnis lain. Pertanyaan atau request pertama adalah untuk full reportnya. Kalau di artikel di bawah kontrol kan pasti tidak selengkap full reportnya.
Kalau untuk full report, kapankah ini akan di-share secara publik ya? Karena kami ingin mengidentifikasi jenis-jenis tanaman tadi yang hasil FGD. Sebenarnya kalau ada tabel matriks lah, katakanlah wilayah ini tanaman ini, wilayah ini tanaman ini, nah itu lebih sangat mengerucut. Itu saja. Cuman mungkin penelitian ini, apakah penelitian ini juga membahas beralih ke bisnis lain, ya, selain pertanian. Ya. Kemudian policy making, ya, kebijakannya, karena saya juga bulan November itu saya sendiri ya melakukan in-depth interview ke Magelang, ke Pak Istanto yang di Magelang, dan ke Pamekasan. Nah, Magelang pada saat itu mewakili tanaman tembakau dataran tinggi. Dataran tinggi di sana sudah beralih, ya, dari mungkin ubi, kemudian naik paling tinggi itu kopi, ya, ubi, terus sayur mayur, terus kopi. Nah, kemudian yang di Pamekasan itu dataran rendah yang kering, ya, itu juga sudah ada, hasilnya sama ya, mendukung ini, tapi tanamannya sudah ada beberapa. Jadi pertanyaannya tadi, kapankah full report bisa kami dapatkan? Yang kedua, apakah dianalisis juga beralih ke tanaman lain, dan polisinya seperti apa? Oh ya, kami juga merekomendasikan adanya irigasi, ya, adanya irigasi. Apakah irigasi disentuh-sentuh dalam riset ini? Demikian Mas Gumilar. Terima kasih sekali Pak Abdillah Hasan. Saya akan membuka satu pertanyaan lagi untuk Pak Fauzi. Silakan Pak Fauzi. Mohon juga untuk berkenan memperkenalkan Pak Fauzi dari lembaga mana. Silakan Pak Fauzi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam atas kesempatan yang diberikan Mas. Yang pertama adalah dulu waktu sama Pak Abdillah juga kita juga pernah penelitian di beberapa kali di Temanggung, kemudian 2010 itu kita penelitian tentang kesejahteraan petani di Temanggung, 2015 itu tata niaga, dan 15 akhir itu tentang persepsi petani tembakau dan mantan petani tembakau. Hasilnya memang hampir mirip Mas, hampir mirip. Mungkin ini memang ada kecenderungan yang sama ya, jadi dari pola-pola saya dari The Union. Kemudian yang ingin saya tanyakan di sini adalah terkait dengan pertanian tembakau dan mantan ya. Kalau kita lihat petani yang bertanam tembakau, apakah di penelitian ini juga ada pertanyaan, ada diulas juga terkait dengan pemasaran tembakaunya, Pak? Jadi kalau beberapa kali kita menemukan waktu tata niaga tembakau kita melakukan riset, itu kita temukan bahwa sistem organoleptik yang dipakai oleh grader untuk menentukan kualitas itu kan sangat riskan. Jadi itu yang pertama. Kemudian juga temuan di lapangan itu menemukan bahwa tembakau standar ini tembakau bagus atau tidak itu kan ditentukan oleh hanya grader itu, dan yang bisa membawa tembakau dari petani ke gudang itu hanya orang yang punya kartu. Sehingga walaupun kita misalkan mencoba menjadi petani tembakau di Temanggung sana 10 hektar dan kita sukses hasilnya bagus, belum tentu kita bisa menjual ke gudang karena hanya monopoli gudang yang bisa membeli. Ini adakah lebih diperdalam terkait dengan hal ini, karena ini juga ketika kita diskusi masalah kesejahteraan petani tembakau, harga tembakau tidak hanya masalah cuaca tapi juga masalah sistem tata niaga yang ini. Kalau kemarin diskusi dengan Pak Aryana dan teman-teman di PKJSUI ini kita bahas sudah mengarah ke mafia. Jadi petaninya ya itu saja, tapi yang sukses itu yang perantara, middleman, yang sekarang ini dipertahankan oleh industri rokok, dipelihara untuk menjaga status quo. Nah, ini yang terjadi waktu kami riset di lapangan. Mungkin hanya itu Pak
terkait dengan pertanyaan saya itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Fauzi, Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi saya akan mencoba menjawab terlebih dahulu untuk pertanyaan Pak Aryana, Pak Abdillah, dan juga Pak Fauzi, nanti sebelum kita membuka sesi pertanyaan yang kedua. Jadi Bapak dan Ibu, saya akan mencoba untuk mulai dari pertanyaan Pak Aryana. Jadi pertanyaan pertama itu adalah terkait dengan mutu tanah dan kaitannya dengan irigasi. Pak Aryana, kami memang belum secara khusus melihat apakah seberapa intensitas ya akses petani tembakau ke irigasi. Nah, memang ini poin yang penting sekali karena tadi secara umum kalau moisture-nya itu cukup tinggi, sebetulnya itu tidak preferable ke petani tembakau karena moisture yang cukup tinggi itu nanti akan berpengaruh terhadap kualitas dari daun tembakau itu sendiri. Jadi ini satu catatan nanti yang akan kami masukkan untuk untuk yang berikutnya. Terima kasih sekali. Tadi ini juga menjawab pertanyaan Pak Fauzi terkait dengan irigasi ya, karena irigasi dan juga Pak Abdillah, karena irigasi itu adalah komponen yang penting juga, bukan hanya untuk pertanian tembakau, tetapi pertanian non tembakau. Kemudian pertanyaan Pak Aryana yang kedua, bagaimana pola peralihan dari tanaman tembakau ke tanaman non tembakau di setiap daerah. Jadi memang ada cukup dinamika Pak Aryana untuk peralihan dari tembakau ke non tembakau antar daerah. Saya kira survei ini memang belum sampai mendalam mengapa lebih banyak di daerah tertentu dibandingkan dengan di daerah yang lainnya. Tetapi salah satu hal yang mengapa mereka beralih itu karena pertama mereka punya pengalaman untuk menanam tanaman penanaman non tembakau itu. Kemudian yang kedua juga akses pasar, karena akses pasar ini nanti akan menentukan harga dari alternatif tanaman non tembakau. Nah, jadi yang kita juga ingin eksplorasi selanjutnya yang belum bisa kami lakukan saat ini itu adalah terkait dengan seperti social capital ya di antara petani dan juga kelompok tani. Karena biasanya keputusan untuk melakukan portofolio akan menanam apa itu juga salah satunya ditentukan oleh keputusan kelompok. Jadi ini satu hal yang belum kami eksplorasi dan juga akan kami coba eksplorasi di studi yang berikutnya. Kemudian yang ketiga itu adalah terkait dengan kepastian pasar non tembakau. Jadi betul kepastian pasar non tembakau ini cukup penting karena jika tidak ada akses ke pasar, baik itu dari sisi infrastruktur transportasi atau kemudian permintaannya itu tidak ada, maka mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan atau pendapatan yang baik dari tanaman-tanaman tersebut. Jadi oleh karena itu salah satu hal yang kami rekomendasikan itu adalah agar petani itu mengambil keputusan atau portofolio tanaman yang optimal, idealnya pemerintah itu bekerja sama melalui penyuluh pertaniannya untuk mengidentifikasi salah satunya adalah apa pasar yang strategis. Jadi sebagai contoh misalnya untuk Kabupaten Temanggung misalnya. Kabupaten Temanggung itu memiliki akses ke pasar yang cukup luas. Jadi dia bisa ke Jawa Tengah, misalnya mereka mempasarkannya ke Semarang, atau mereka bisa ke DIY misalnya untuk mempasarkan produknya. Dan di kota-kota urban itu permintaan terhadap sayuran itu sekarang cukup tinggi. Nah, kalau mereka bisa mengidentifikasi yang pertama, sebetulnya permintaan apa yang cukup tinggi di target-target pasar. Kemudian selain mengidentifikasi tanaman yang cukup tinggi di target-target pasar, kemudian apakah kemudian tanaman tersebut cocok untuk ditanam di daerah-daerah tersebut. Nah, jadi ini kesempatan untuk riset selanjutnya ya, Bapak dan Ibu yang tertarik di bidang tersebut adalah untuk mengidentifikasi untuk masing-masing daerah tanaman apa yang paling optimal untuk ditanam, khususnya untuk pertanian non tembakau. Karena ini nanti masuk ke pilihan portofolio optimal dari petani. Nah, kemudian untuk pertanyaannya Pak Abdillah, terima kasih nih Pak Abdillah sudah lama sekali berkecimpung di
kebijakan pengendalian tembakau, sehingga banyak sekali insights yang saya peroleh dari risetnya Pak Abdillah. Jadi yang pertama terkait dengan laporan Pak Abdillah, memang saat ini kami sedang finalisasi dan juga dalam proses untuk melakukan translasi. Semoga dalam waktu dekat, saya tidak ingin menjanjikan waktu, tapi Bapak dan Ibu yang telah mengikuti webinar hari ini itu adalah yang berkesempatan pertama untuk kami kirim laporannya, karena kami sudah menyimpan database kontak Bapak dan Ibu. Jadi harapannya nanti kami akan mengumumkan kepada Bapak dan Ibu jika itu sudah selesai. Kemudian yang berikutnya, saya sepakat dengan Pak Abdillah bahwa exit strategi ini bisa dipertimbangkan. Di satu sisi, mengidentifikasi alternatif livelihood itu cukup penting. Dan tadi kami sudah memberikan satu contoh bahwa non-tembakau itu bisa menjadi salah satu alternatif. Dan Pak Abdillah, betul sekali di laporan kami, itu kami menyediakan tabel nanti untuk masing-masing daerah, sebetulnya tanaman apa yang mereka bisa tanam selain non-tembakau. Ya. Jadi saya berikan contoh, misalnya untuk Temanggung, itu petani non-tembakau itu lebih menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, misalnya itu untuk jagung, kemudian untuk cabai, kemudian untuk padi, dan juga untuk buah-buahan yang lain. Itu kalau di musim kering misalnya. Kalau misalnya saya ambil di Bojonegoro, misalnya itu mereka lebih banyak menanam misalnya kacang mete, kemudian sayuran, dan juga misalnya pisang. Kalau kemudian kita ke musim penghujan atau musim tanam non tembakau, misalnya kita ke misalnya kita ke Lumajang misalnya, mereka di Lumajang itu mereka banyak yang menanam sayuran, kemudian jagung, dan juga kemudian cabai. Pola yang sama kami juga melihatnya di Jember. Nah, jadi memang pilihan portofolio menanam petani itu cukup luas dan juga tentunya ditentukan oleh berbagai faktor ya, seperti misalnya tadi yang sudah disampaikan ketinggian, kemudian apakah ada akses ke irigasi, kemudian kualitas dari tanah tadi itu juga menentukan. Tapi secara umum petani memiliki portofolio dan pilihan untuk menanam. Selain itu juga dari perbincangan kami dengan kelompok petani dan juga petani bahwa mereka melakukan kemudian semua lahannya itu digunakan untuk tembakau pada saat yang bersamaan, tetapi di musim tertentu mereka akan memanfaatkan tanamannya itu untuk non tembakau. Nah, mereka menyampaikan bahwa pola tanam seperti ini itu bisa menjaga kualitas dari tanah itu sendiri. Jadi kalau itu setiap waktu itu ditanam tembakau, ternyata itu tidak optimal. Kemudian terkait dengan peralihan ke bisnis lain. Jadi untuk sampel yang kami miliki itu memang terbatas kepada petani yang mereka yang terus menjadi rumah tangga petani. Artinya dari gelombang 1 ke gelombang 2 mereka tetap menjadi petani walaupun ada perpindahan tembakau ke non tembakau ke tembakau, atau bahkan yang terus bertanam tembakau dan terus bertanam non tembakau. Nah, tetapi memang kami melihat bahwa di antara mereka yang beralih ke non tembakau atau yang sudah tidak lagi menanam tembakau, mereka punya portofolio pendapatan yang lebih beragam. Jadi pendapatan yang mereka peroleh dari bisnis rumah tangga, baik bisnis rumah tangga yang terkait dengan pertanian atau peternakan, maupun bisnis rumah tangga non pertanian, itu mereka lebih tinggi secara rata-rata dibandingkan dengan rumah tangga petani tembakau. Nah, salah satu adalah sumber daya rumah tangga pertanian tembakau itu sudah habis untuk pertanian tembakau itu sendiri, sehingga mereka belum bisa mengalokasikan waktunya untuk kegiatan ekonomi yang mungkin kegiatan ekonomi yang lain itu lebih memberikan imbal balik yang lebih tinggi dibandingkan pertanian tembakau. Nah, namun sayangnya kami belum bisa mengidentifikasi secara spesifik bisnis apa itu, walaupun kami ada nanti di data bisa kami identifikasi apakah mereka ke bisnis pertanian, non pertanian, peternakan, itu bisa, namun secara spesifiknya belum. Berikutnya untuk ke Pak Fauzi. Nah, Pak Fauzi,
kami sepakat ya dengan isu yang dihadapi ini. Jadi salah satu hal yang dihadapi oleh petani tembakau itu adalah harga yang relatif rendah, dan salah satu penjelasan untuk harga yang relatif lebih rendah ini itu adalah sistem gradingnya. Nah, kami memang belum bisa menelaah lebih lanjut ya, mengapa kok sistem gradingnya ini lebih cukup ketat, atau kemudian sistem gradingnya ini kurang adil bagi petani. Tapi salah satu penjelasan yang masuk akal sebetulnya yang memang belum kami eksplorasi tapi ini menarik, itu adalah karena struktur pasarnya itu sendiri. Jadi di satu sisi jumlah dari gudang itu mungkin terbatas, sedangkan jumlah petani yang menghasilkan tembakau pada saat musim panen itu kan jumlahnya luar biasa besar. Dan karena ada ketimpangan dari struktur pasar ini, ya mau tidak mau memang satu punya kendali terhadap penentuan harga, itu yang pertama. Kemudian dari yang kedua itu adalah middleman tadi, atau tengkulak atau toke ini tadi. Nah, tengkulak inilah yang kemudian mereka punya keuntungan terhadap misalnya satu, mereka bisa memberikan transportasi misalnya untuk mengangkut hasil produk tembakau ke gudang. Nah, karena mereka punya sumber daya ini, maka mereka punya angin lah pada saat mereka melakukan tawar-menawar. Kemudian yang kedua, banyak dari tengkulak ini yang juga memberikan akses untuk ke input, misalnya pupuk dan seterusnya, dan ini kan modal yang cukup besar ya untuk para petani. Jadi kemudian keterkaitan ini juga muncul. Nah, memang ini belum masuk ke studi kami, tapi ini adalah satu dua hal yang menyebabkan kenapa satu petani tidak memiliki daya tawar yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan keterkaitan atau keterkaitan antara petani dan juga middleman yang ada. Nah, ini juga satu hal yang bisa diteliti lebih lanjut. Dan struktur pasar ini memang menjadi isu yang tidak hanya di tembakau ya, tetapi juga di pertanian yang lain. Paling tidak yang setelah saya teliti itu untuk petani swadaya kelapa sawit, mereka itu juga harus menjual ke pabrik besar itu melalui tengkulak atau melalui toke. Kenapa? Yang punya tiket itu toke dan kemudian tengkulak tersebut. Nah, tapi ada satu solusi untuk para petani swadaya kelapa sawit, itu adalah bagi mereka yang membentuk sebuah kelompok tani. Nah, kelompok tani itu bisa menyusun panen tandan buah segar TBS itu dalam jumlah yang besar, dan mereka bisa mengirimkan dengan transportasi mereka sendiri ke pabrik. Jadi mereka bisa mengusahakan tiket. Nah, itu sebetulnya pembelajaran yang cukup baik untuk konteks kelapa sawit, petani kelapa sawit. Baik, saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu. Saya membuka pertanyaan yang berikutnya. Saya melihat Pak Victor. Silakan Pak Victor jika ingin menyampaikan pertanyaannya, mohon maaf. Pak Victor, atau saya akan coba bacakan terlebih dahulu Pak Victor, kemudian ini sepertinya Ibu Evita nanti berkenan untuk memberikan pertanyaannya. Saya mulai terlebih dahulu dari pertanyaan Pak Victor, nanti yang saya akan jawab. Tadi dijelaskan kehadiran industri tembakau tidak hanya memberikan dampak negatif aspek kesehatan, lingkungan, serta pengeluaran biaya kesehatan yang tinggi, namun hasil studi yang dilakukan Pak Gilang justru mempertegas bahwa dari sisi omset juga merugikan petani tembakau. Pertanyaan saya, mungkin dalam studi telah teridentifikasi faktor penyebab bertahannya petani tembakau di Indonesia. Sehingga meskipun sudah jelas bahwa kehadiran perkebunan tembakau justru banyak menghasilkan transisi negatif, apakah dikarenakan demand perokok di Indonesia masih relatif tinggi, meskipun dalam berbagai kesempatan pemerintah telah melakukan ragam upaya untuk menurunkan prevalensi perokok di Indonesia. Terima kasih sekali Pak Victor, ini pertanyaannya sangat-sangat relevan. Saya akan mencatat pertanyaan itu. Sebelumnya nanti ada Pak Joko, tapi Ibu Evita berkenan memberi pertanyaan.
Baik, sebelum ke Ibu Evita, ke Pak Joko Budi Santoso, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Jadi gini, pertama memang banyak petani juga, petani tembakau yang beralih ke non tembakau. Jadi memang saya kira pilihan yang rasional bagi petani ya ketika mereka beralih karena pendapatannya juga dari tembakau juga kecil dibanding dengan non tembakau. Nah, memang tapi mungkin bisa kita berpikir agak makro karena kalau misalkan ya ini nggak dipertahankan, misalnya bertani tembakau itu juga dalam konteks jangka panjang bisa jadi kita juga akan naik terkait tembakau karena saya dengan Gapri ya beberapa tahun terakhir ini agak intens juga itu bahwa impor kita tembakau itu kan sekitar 3% ya dari kebutuhan nasional. Jadi kebutuhan kita sekitar 300.000 ton per tahun. Nah, 200 tonnya dari kebutuhan lokal, dipenuhi oleh produksi lokal. Yang 30% dari impor karena memang ada beberapa jenis tembakau yang belum bisa diproduksi di dalam negeri. Nah, kalau misalkan ini terkait dengan harga ya, harga tembakau itu juga petani selalu kalah ya karena faktor grader tadi. Nah ini memang harus diberikan beberapa kebijakan juga tentunya pemerintah pusat harus bagaimana karena kaitannya dengan industri hasil tembakau adalah industri rokok lah ya. Kalau ini semakin misalkan banyak petani tembakau beralih gitu ya non tembakau karena memang pilihan rasional pendapatan yang lebih tinggi di non tembakau, ada kemungkinan juga produksi dalam negeri berkurang gitu ya sehingga bisa memperbesar impor. Nah ini memang ada beberapa yang ini ya kami coba memberikan saran terkait dengan itu tadi. Pertama memang untuk input produksi di petani juga semakin mahal pupuk. Kadang waktunya pupuknya nggak ada kadang mahal dan seterusnya gitu ya. Nah ini yang juga kelemahan pemerintah yang saya kira bagaimana menjamin kepastian ketersediaan input produksi tadi. Tenaga kerja di sektor pertanian juga semakin mahal. Gitu. Contoh juga mungkin juga hanya tembakau ya, kayak apel mas di Malang itu buruh untuk panennya atau istilahnya habis panen metiin daunnya biar ini itu juga mahal dan orang-orang di kota nggak mau ke sektor pertanian gitu sehingga tenaga kerjanya harus impor dari luar batu sehingga biayanya jadi lebih mahal. Nah ini juga karena memang sektor pertanian juga tidak begitu menarik sehingga kalau bayangan saya juga daerah-daerah yang concern ke pertanian itu juga harus dikasih insentif fiskal di AK atau diperbesar gitu. Kalau nggak dipertahankan ya kita ya bahan pangan terancam dan seterusnya gitu. Termasuk Jawa Timur sebagai lumbung pangan gitu. Kemudian terkait dengan skema pembiayaan, memang kan di pertanian itu unik dan petani punya duitnya kan kalau pas panen gitu ya. Kadang pas panen pun juga harganya turun. Nah ini kan di Jawa Timur dicoba juga terkait dengan resi gudang. Cuma kalau untuk tembakau itu kan butuh gudang khusus untuk menyimpan gitu ya. Dan itu juga akhirnya juga beberapa resi gudang di Jawa Timur, di Jember, di Jombang itu juga agak sulit menerima komoditi tembakau. Nah ini juga menjadi kesulitan juga petani ketika panen juga harganya turun, mereka susah melemparnya kemana gitu. Yang pertanian besar kalau kemitraan udah pasti dia ada yang nerima, misalkan kemitraan Sampurna, Jarum dan sebagainya. Tapi kalau yang kecil gitu ya, nggak bermitra itu juga susah. Yang bermitra pun juga dihadapkan pada grader gitu juga ya, tak karepe grader lah. Nah itu apakah perlu juga pemerintah bikin second opinion gitu, ibaratnya dokter gitu ya, misalnya dokter gradernya dari Sampurna gitu ya, itu juga dokter misalnya.
Tapi kan ketika menentukan ini masuk grader B gitu ya, butuh second opinion kan, pemerintah menyediakan grader gitu ya. Nah, ibaratnya dokter, ketika kita periksa gigi, dokter A bilang begini, dokter B bilang begini. Sehingga saya kira juga pemerintah perlu mempersiapkan grader sebagai bagian dari second opinion gitu ya, untuk meningkatkan daya tawar petani, dan juga mungkin juga apa ya, mungkin kayak meniru tadi dari kelapa sawit juga berkelompok itu penting untuk meningkatkan daya tawar. Cuman memang dari asosiasi ketua asosiasi petani itu kan di Temanggung kalau nggak salah ya, tali tembakau itu memang juga kelemahan daya tawar petani juga semakin lama juga semakin kecil karena lahannya juga semakin sempit, juga yang bermitra juga terbatas. Tapi ada yang bermitra di Jawa Timur, di Bojonegoro itu memang didorong juga banyak untuk bermitra. Tetapi ya sekali lagi kelemahan di ini ya grader, karena juga petani susah untuk menentukan itu. Mungkin itu mungkin beberapa saran dan mungkin masukan yang mungkin nanti bisa ditanggapi atau bisa menambah pengayaan dari penelitian ini. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Joko. Terima kasih Pak Joko dari Universitas Brawijaya di Malang. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Nugroho Agung dari MTCC UM Magelang. Silakan Pak Nugroho. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya dari Magelang, di mana dekat dengan Temanggung dan Magelang yang sebagian besar juga masih tanam tembakau. Nah, sebetulnya ada satu fenomena yang menarik menurut saya, yaitu yang pertama masih beranggapan bahwa menanam tembakau itu adalah bagian dari budaya turun-temurun. Jadi masih menganggap kalau dalam tahun tersebut tidak menanam tembakau itu rasanya tidak kalau itu adalah semacam budaya yang turun-menurun. Nah, itu apakah ada suatu angka atau suatu riset penelitian dari sekian petani yang ada itu, ada yang masih menggunakan budaya tersebut sebagai alasan? Itu jadi karena saya tanya ada beberapa sampel saya di daerah Windusari atau di Magelang atau di Temanggung itu masih ada yang beralasan seperti itu. Kemudian yang kedua, saya tadi lihat di beberapa presentasi dari Mas Gumilang itu bahwa memang dari angka apapun, dari data apapun itu menunjukkan bahwa sebetulnya petani itu menanam tembakau itu sudah tidak menguntungkan lagi, istilahnya kan begitu, dan dibandingkan dengan yang non tembakau. Nah, apakah ada faktor-faktor eksternal, yang saya maksud faktor eksternal itu dari industri rokok atau dari manapun yang membuat semacam tekanan terhadap petani sehingga mereka tetap menanam tembakau? Dan apakah menanam tembakau bagi petani tembakau yang di sampel yang Mas Gumilang lakukan itu, apakah sukarela, ikhlas memang dari budaya menanam tembakonya atau keinginan tembakau, atau mungkin ada yang dari tekanan, maksudnya ada yang karena kemitraan, karena apa, dan wajib untuk menanam. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga tentang apakah ada isu katakanlah turunnya harga atau harga itu katanya untuk menanggulangi atau mengatasi impor tembakau yang selama ini katanya kalau bangsa kita nggak menanam dan tergantung pada impor, itu apakah menjadi, ini kan biasanya oleh tengkulak atau sebagian oleh pedagang itu menjadikan isu sehingga memaksa atau meminta petani untuk tetap menanam, alasannya seperti itu. Nah, itu apakah faktor seperti itu alasan yang di perdagangan bahwa impor itu tinggi, kemudian kita harus mempunyai tetap menanam tembakau agar pangsa pasar di Indonesia itu masih dikuasai lokal.
Itu 3 pertanyaan saja dari saya, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Nugroho untuk pertanyaannya. Nanti sebelum saya ke pertanyaan Bapak Ibu selanjutnya, saya mencoba menjawab terlebih dahulu pertanyaan untuk pertanyaan Pak Victor, Pak Joko, dan juga Pak Nugroho. Jadi pertama untuk pertanyaannya Pak Victor, jadi sebetulnya pilihan untuk menanam tembakau atau menanam non-tembakau itu sebetulnya adalah pilihan yang cukup kompleks ya. Dan dari studi 2 gelombang di sini kita melihat kompleksitas tersebut. Jadi di 1 tahun pertanian tembakau itu petani tembakau itu merugi, tapi kemudian di tahun yang lainnya mereka itu mengalami keuntungan. Jadi gejolak ini yang memang membuat keputusan untuk menanam tembakau itu sebetulnya kompleks, tidak hanya karena faktor-faktor misalnya tadi faktor budaya. Nanti saya akan coba elaborasi lebih dalam. Nah, tapi kalau menjawab pertanyaan Pak Victor, mengapa kok banyak sekali petani yang masih menanam tembakau, itu paling tidak ada beberapa alasannya. Jadi yang pertama, sebagian besar dari petani itu masih merasa bahwa tembakau itu memberikan keuntungan yang cukup besar. Nah, sebetulnya ini nanti bagian dari laporan kami. Jadi ada 2 konsep keuntungan di sini. Jadi yang pertama itu adalah konsep keuntungan yang biasanya digunakan oleh petani, tetapi isunya itu adalah petani kadang-kadang mereka under calculation dari biaya. Jadi biaya yang mereka keluarkan itu tidak mereka perhitungkan. Nah, jadi karena karena banyak biaya yang tidak mereka perhitungkan, sebetulnya keuntungan yang mereka sebutkan itu overestimation. Nah, oleh karena itu nanti di laporan Bapak dan Ibu bisa melihat 2 ukuran keuntungan ini, bahwa sebetulnya keuntungan dari sektor petani itu harus disesuaikan dengan biaya yang juga dikeluarkan, khususnya biaya opportunity atau biaya kesempatan ekonomi. Kemudian alasan kedua mengapa mereka menanam tembakau itu tadi sudah disampaikan Pak Nugroho dan juga Pak Joko, itu adalah mereka sudah terbiasa menanam tembakau. Terbiasa di sini bermaknanya bisa satu, tadi budaya, karena itulah norma yang ada di petani-petani di daerahnya untuk menanam tembakau di musim tani tembakau, atau kemudian mereka terbiasa menanam tembakau sehingga skills yang mereka punya itu adalah skills menanam tembakau. Belum tentu mereka misalnya punya skills atau kemudian mereka punya pengetahuan tentang pasar atau kemudian pengetahuan tentang apa sih yang diminta oleh konsumen untuk produk non tembakau atau tanaman non tembakau. Nah, jadi ini sebetulnya satu lini riset yang cukup menarik ya. Bagaimana apakah memang karena skills mereka terbatas pada menanam tembakau atau kemudian tanaman-tanaman yang mereka sudah biasa tanam dari tahun ke tahun, atau sebetulnya mereka bisa belajar skills-skills baru atau kemudian tanaman-tanaman baru yang bisa meningkatkan portofolio dan kemudian meningkatkan pendapatan mereka. Ini juga sebetulnya perlu dikaji. Kemudian alasan ketiga itu adalah cuaca. Jadi di tahun 2016 itu cuacanya buruk sehingga banyak dari petani tembakau yang bilang bahwa cuaca tidak menguntungkan, tapi di tahun kedua 2017 itu banyak yang bilang bahwa cuacanya sangat preferable, sehingga cuaca itu juga menjadi alasan mengapa mereka bertani. Jadi ini juga temuan kami yang menarik bahwa kalau di musim sebelumnya itu curah hujannya tinggi, maka petani itu akan memprediksi bahwa cuacanya akan lebih baik di tahun berikutnya sehingga mereka menanam tembakau lebih banyak. Nah, ini satu temuan perilaku yang cukup menarik dari riset kami. Kemudian yang ketiga itu adalah keberadaan pasar. Jadi walaupun tadi mereka banyak mendapatkan ketidakuntungan dari sistem transaksi antara tengkulak dengan petani atau kemudian petani dengan gudang, tapi mereka merasa bahwa keberadaan pasar yang akan membeli itu memberikan mereka seperti jaminan bahwa paling tidak tembakau yang saya hasilkan itu terjual, walaupun pada prakteknya itu tidak berlaku untuk semua, karena bisa saja
tembakaunya memang di-reject atau kemudian kualitasnya buruk sekali sehingga tidak diterima. Tapi keberadaan ini penting buat mereka. Kemudian ada dari mereka yang beranggapan bahwa tembakau itu satu-satunya yang mereka bisa tanam di musim kering misalnya. Jadi tidak ada tanaman lain yang bisa mereka tanam di musim kering. Itu juga menjadi salah satu alasan mengapa mereka terus menanam tembakau. Jadi untuk daerah yang mungkin akses ke airnya itu kurang, maka tanaman tembakau ini mungkin lebih preferable dibandingkan dengan tanaman yang lain. Jadi sedikit kompleksitas dan penjelasan tentang mengapa petani tembakau masih bertahan. Untuk pertanyaan Pak Joko Budi, betul Pak untuk kasus-kasusnya. Jadi tenaga kerja saat ini semakin mahal untuk di sektor pertanian, kemudian juga ada faktor grading dari tengkulak dan juga kemudian dari gudang itu yang juga menyulitkan mereka untuk mendapatkan harga yang lebih baik untuk produk yang mereka hasilkan. Nah, oleh karena itu memang perlu saya kira diskusi ya. Kami belum tahu sebetulnya apa solusi yang optimal untuk grading yang tidak menguntungkan atau grading yang kurang adil bagi petani. Saya kira ini perlu dipertimbangkan bersama. Intervensi pemerintah seperti tadi second opinion itu mungkin perlu kita pertimbangkan. Cuman keberadaan pihak ketiga atau pihak independen itu juga nanti kami khawatirnya potensi untuk kolusi. Jadi kalau misalnya ada pihak independen tetapi mereka kemudian dalam tanda kutip bekerja sama dengan gudang atau bekerja sama dengan pembeli, itu juga nanti tidak menguntungkan lagi untuk petani. Nah, tetapi saya sepakat kalau misalnya perlu diskusi terlebih dahulu tentang apa solusi yang optimal untuk sistem grading ini yang kurang optimal. Tetapi mungkin yang pesan yang perlu kita sampaikan kepada mereka bahwa adalah para petani juga memiliki alternatif loh, yaitu adalah alternatif pertanian non tembakau yang dari hasil paling tidak dari hasil penelitian kami juga tadi konsisten dengan hasil yang diperoleh oleh penelitiannya Pak Abdillah ataupun Pak Fauzi, beralih ke non tembakau itu sebetulnya juga menguntungkan. Nah, terkait dengan insentif untuk pertanian tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Joko, jadi saya sempat berbincang dengan salah satu petani ini yang tergabung dalam inisiatif lokal di Jogja menghadapi COVID-19 ini. Jadi beliau menyampaikan bahwa sektor pertanian itu sebetulnya adalah sektor yang cukup lukratif selama kita bisa mengendalikan risiko. Nah, jadi ini adalah satu statement yang sangat menarik bagi saya bahwa sebetulnya keuntungannya itu ada dan tinggi bahkan selama risikonya itu bisa kita kendalikan. Nah, jadi salah satu cara kita memberikan insentif kepada sektor pertanian secara umum, tidak khusus untuk tembakau, itu adalah bagaimana kita memberikan pengetahuan atau kemudian memberikan pemahaman atau kemudian memberikan teknik-teknik kepada petani untuk menurunkan risikonya itu sendiri. Kalau misalnya mereka bisa menurunkan risikonya, maka mereka paling tidak bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Paling tidak yield-nya, produksinya bisa lebih tinggi, kualitasnya lebih bagus. Seperti itu. Jadi itu yang bisa salah satu insentif yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan hasil dari sektor pertanian. Kemudian skema pembiayaan. Betul sekali Pak Joko, jadi salah satu isu yang dihadapi oleh petani tidak terkhusus untuk petani tembakau yang ada di riset kami itu adalah mereka membutuhkan modal kerja untuk menanam. Nah, jadi ada beberapa solusi yang sudah disampaikan oleh kelompok tani yang di FGD, itu adalah ada dari mereka itu yang melakukan diversifikasi. Jadi tidak hanya menanam satu tanaman tertentu, tetapi juga menanam beberapa tanaman dan tanaman-tanaman tersebut dipilih sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan secara konsisten dalam 1 tahun. Jadi misalnya satu tanaman itu panennya setelah 5 bulan.
tetapi ada juga tanaman-tanaman di lahannya dia yang panen 2 bulan sekali atau bahkan misalnya 1 bulan sekali. Jadi untuk petani-petani tersebut mereka memiliki stream of income atau kemudian aliran pemasukan yang cukup konsisten. Selain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga mereka bisa gunakan untuk modal kerja musim tanam berikutnya. Jadi saya kira ini satu strategi yang menarik yang kami pelajari bagaimana mereka bisa swadaya untuk membiayai pertanian mereka. Kedua, skema pembiayaan ini juga saya kira bisa dipertimbangkan ya dengan opsi yang lain karena kami rasa juga tidak semua bisa melakukannya secara mandiri, tetapi mungkin butuh skema pembiayaan khusus. Jadi pemerintah saat ini tahun 2020 kalau tidak salah itu sudah mulai mengeluarkan kredit usaha rakyat yang khusus petani. Nah, ini juga jadi salah satu opsi yang bisa digunakan oleh petani di tahun 2020 ini. Kemudian yang berikutnya, pemerintah juga memiliki kredit usaha mikro atau UMI. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu opsi untuk skema pembiayaan. Nah, tetapi Bapak dan Ibu, saya kira setelah kita memperhitungkan skema pembiayaan, penting juga tadi untuk mengidentifikasi upaya-upaya untuk menurunkan risiko yang dihadapi oleh petani. Karena kalau itu pembiayaan mereka ambil, tapi kemudian ternyata hasilnya itu tidak memuaskan atau bahkan mereka tidak memperoleh profit, maka itu juga pembiayaannya nanti juga menjadi beban. Jadi saya kira itu beberapa diskusi menarik yang kami pelajari dari studi ini. Kemudian untuk pertanyaannya Pak Nugroho, betul Pak, tadi memang kami mengidentifikasi hal yang sama bahwa selama ini saya sudah menanam tembakau dan saya sulit untuk beralih dari tembakau itu. Nah, itu jadi salah satu alasan mengapa mereka terus menanam tembakau selain budaya itu sendiri. Kemudian yang berikutnya terkait dengan skills. Dan ini perlu kita telaah lebih lanjut ya karena kami tidak memiliki data atau tidak memiliki bukti terkait itu. Tetapi menarik untuk dilihat apakah mereka menanam tembakau karena selain di musim tertentu mereka hanya bisa menanam tembakau atau tembakau yang bisa bertahan di musim kering tersebut, tetapi apakah mereka kemampuan mereka untuk menanam beberapa tanaman yang lain itu juga terbatas. Jika iya, maka kan nanti intervensinya itu adalah memberikan penyuluhan kepada mereka untuk menanam tanaman yang lukratif atau permintaannya tinggi oleh pasar. Saya kira ini lini riset yang menarik ya untuk bisa dieksplorasi lebih lanjut, memahami apakah pilihan petani ini karena pilihan mereka tadi budaya, norma sosial dan seterusnya, atau sebetulnya ada constraint dari skills mereka untuk menanam tanaman non tembakau. Jika memang ada constraint dari skills untuk pertanian non tembakau, kita bisa identifikasi kebijakan untuk mengatasi hal tersebut. Terus kemudian terkait dengan isu pertanian tembakau sudah tidak menguntungkan. Sebetulnya hasil studi kami menunjukkan bahwa tadi di tahun yang baik mereka mengalami keuntungan, di tahun yang buruk mereka mengalami kerugian. Ini bagian dari kompleksitas dari pengambilan keputusan petani tembakau. Jadi sulit bagi kita untuk melakukan reduksi bahwa pertanian tembakau itu buruk karena trade-off-nya itu cukup banyak. Tapi satu hal yang bisa kami sampaikan bahwa alternatif menanam tanaman non tembakau itu memberikan keuntungan bagi petani dan keuntungan yang mereka peroleh dari pertanian non tembakau itu cukup konsisten antar waktu. Nah, ini jadi satu pembelajaran saya kira yang penting untuk kita sampaikan kepada petani. Dan peralihan ini kan juga tidak berarti peralihan semua, tetapi misalnya dari lahan yang mereka punya, mungkin proporsi yang mereka gunakan untuk non tembakau itu menjadi lebih banyak. Itu juga yang kami maksud dengan beralih. Jadi tidak beralih semuanya, tapi sedikit beralih, mengurangi proporsi mereka untuk tembakau. Itu juga memberikan pendapatan yang lebih tinggi seperti riset kami lakukan. Walaupun kalau beralih semuanya seperti yang tadi kita lihat di grafik itu memberikan pendapatan yang jauh lebih tinggi. Nah, kemudian isu tentang kampanye perusahaan mengajak petani untuk terus menanam ya, itu juga belum menjadi bagian dari riset kami sehingga kami belum punya bukti untuk itu.
Tetapi paling tidak dari bukti yang kami punya memang trennya sekarang dalam 2 dekade terakhir itu kita impornya sudah cukup besar, bahkan untuk beberapa tahun kita sudah menjadi net importer. Tetapi memang kebutuhan dalam negeri itu biasanya produksi tembakau dalam negeri itu biasanya diserap oleh kebutuhan dalam negeri. Jadi kami belum punya bukti untuk apakah ada narasi bahwa perusahaan atau petani itu diminta untuk terus menanam. Tapi kami memang punya bukti bahwa ada beberapa petani itu yang didorong oleh tembakau, industri tembakau, dan juga ada beberapa yang diberi insentif oleh industri tembakau, misalnya melalui kontrak. Tetapi presentasinya cukup kecil. Jadi sebagai contoh di sini petani yang dipengaruhi oleh industri tembakau untuk menanam tembakau itu hanya 3%. Sedangkan mereka yang mendapatkan insentif dari industri tembakau itu sekitar 2,9%. Jadi jumlahnya tidak terlalu banyak. Artinya sebagian besar keputusan terus menanam tembakau itu karena satu, mereka merasa bahwa ini menguntungkan. Kemudian yang kedua itu adalah cuaca. Kemudian yang ketiga mereka sudah terbiasa tadi, baik itu karena terbiasa karena budaya atau mungkin karena skills yang mereka sudah akumulasi dari tahun ke tahun menanam tembakau. Seperti itu. Baik, berikutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Ciplis. Kemudian ada satu pertanyaan ini terkait dengan ini mungkin masukan terkait dengan pestisida. Juga ada pertanyaan dari Pak John Sonoto dan Ibu Vivi. Baik, saya akan berikan kesempatan ke Ibu Ciplis jika ingin menyampaikan langsung. Terima kasih Pak Gilang. Terkait dengan pertanyaan saya, apakah produk tembakau ini ke depan akan dilakukan diversifikasi produk non rokok? Artinya begini, apakah ke depan terkait dengan kesehatan produk tembakau ini akan sustain atau tidak? Karena di Jember juga seperti itu. Banyak petani tembakau itu. Satu lagi Pak Gilang, faktor yang mempengaruhi petani itu tetap bertani tembakau yang terakhir adalah faktor kontur tanah. Jadi kontur tanah itu tidak semua sama di lahan pertanian. Jadi mereka itu karena kami punya riset dengan teman-teman di dosen pertanian bahwa kontur tanah itu juga berpengaruh terhadap produk apa yang akan mereka tanam. Seperti itu. Sehingga mereka kenapa tidak bisa cepat beralih ke tanaman lain karena mereka mengetahui bahwa kontur tanah itu berpengaruh. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan saya terkait ini, apakah ke depan diversifikasi produk tembakau itu beralih non tembakau? Artinya apakah ke produk pemangkas serangga atau ke parfum atau apa? Apakah studi Pak Gilang sampai ke sana? Karena tidak memungkinkan produk tembakau tidak hanya rokok. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sistem kelembagaan antara PTPN, industri rokok dan petani serta pemerintah. Karena begini, sistem kelembagaan tembakau itu sangat rumit juga di Jember juga seperti itu. Jadi antara bargaining position petani, kemudian middleman terutama, kemudian industri rokok, dan pemerintah itu tidak satu visi dalam memandang produksi produk ini. Sehingga apakah nanti ke depan perlu dibuat suatu konsensus seperti itu, terutama daerah penghasil tembakau seperti Temanggung, Jember, Bondowoso, di Sumatera juga ada ya Delhi seperti itu. Nah, sehingga tetap produk tembakau itu menjadi suatu salah satu ikon produk pertanian di Indonesia. Terima kasih Pak Gilang. Terima kasih Bu Ciplis, pertanyaan sangat baik. Nanti saya akan memberikan jawaban saya. Selanjutnya saya akan ke Pak John. Pak John ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung.
Baik, Pak John, saya akan bacakan, nanti saya akan juga menjawab. Seberapa banyak petani tembakau meminta generasi mereka untuk menggeluti bidang ini pada level pendidikan tinggi, sehingga dengan demikian tembakau akan semakin menjanjikan ke depannya. Baik, terima kasih Pak John. Ibu Vivin akan menyampaikan langsung. Selamat pagi, Pak Gilang. Terima kasih untuk ini ilmunya. Mungkin mendengarkan tadi penjelasan Pak Gilang mengenai distribusi tembakau dan juga permasalahan petani tembakau yang ternyata memang sulit dari segi pemasarannya, demikian ya. Karena harga juga tidak terlalu di tingkat petani mungkin tidak terlalu menguntungkan. Sedangkan di sisi lain tadi pemerintah juga rencana menerapkan cukai yang akan menaikkan harga, sehingga akhirnya yang dihadapi petani itu jadi serba tidak menguntungkan sebetulnya ya. Jadi berfluktuatif kalau dia mendengar penjelasan tadi. Kemudian apakah juga di sini dengan keberadaan rokok elektrik sekarang ini yang mulai populer dan juga ada beberapa kerjasama yang ditawarkan untuk perusahaan-perusahaan untuk produksi rokok elektrik, ini apakah nantinya akan turut mengancam pemasaran rokok kretek atau rokok tradisional seperti yang sudah berjalan? Saya kira itu saja, Pak Gilang. Terima kasih. Terima kasih Bu Vivin. Saya akan membahas tadi dari pertanyaan dan masukan dari Bu Cipris. Terima kasih sekali Bu. Jadi ini masukan untuk kami bahwa kontur tanah ini cukup berpengaruh. Jadi terima kasih Bapak Ibu semuanya tadi. Irigasi memang sudah kami pertimbangkan, tetapi juga ketinggian itu juga berpengaruh. Kontur tanah itu sudah berpengaruh. Sebetulnya kami sudah di survei itu memang ada. Jadi apakah ini nanti wetland atau kemudian ini adalah upland, tapi memang belum bisa untuk secara spesifik mengidentifikasi misalnya kelembapan dari tanah seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Fauzi, atau kemudian juga terkait dengan kontur tanah yang tadi Bu Cipri sampaikan. Tapi nanti kita akan masukkan kepada catatan. Kemudian kebetulan kami belum bisa memberikan jawaban untuk yang diversifikasi produk non-rokok karena belum ada risetnya sampai ke sana. Tapi yang ketiga tadi, yang sistem kelembagaan ini saya kira sangat-sangat menarik. Saya mendorong Bapak dan Ibu ya untuk melakukan riset ini terkait dengan sistem kelembagaan di PTPN, kemudian industri rokok dan petani. Saya kira dengan riset di sistem kelembagaan antara PTPM, industri rokok dan petani, kita bisa melihat sebetulnya struktur dari pasarnya itu sendiri seperti apa. Terus kemudian selain kita bisa melihat struktur dari pasarnya itu, kita juga bisa melihat relasi antara agen-agen ekonomi yang berada di pasar tersebut. Tadi yang jelas itu ada petaninya itu sendiri, kemudian yang kedua itu adalah tengkulaknya, dan kemudian ada gradernya atau bahkan tengkulak yang berperan sekaligus sebagai grader, dan kemudian dari dari industrinya itu sendiri. Nah, jadi dengan memahami aktor-aktornya siapa saja, kemudian pengambilan keputusan mereka yang ada di sana, kita juga bisa mengidentifikasi inefisiensi dari pasar tersebut. Dan kalau kita sudah bisa mengidentifikasi inefisiensinya, apa rekomendasi kebijakannya seperti tadi misalnya apakah perlu second opinion atau kemudian lembaga grading independen dan seterusnya. Saya mendorong Bapak dan Ibu untuk saya kira riset yang cukup menarik ya untuk sistem kelembagaan tersebut. Kemudian untuk pertanyaan Pak John, kami belum melakukan penelitian secara khusus Pak terkait dengan ekspektasi mereka terhadap anak-anak mereka, tetapi kalau dari diskusi singkat ini masih anekdotal ya, belum menjadi bukti. Mereka sudah menyekolahkan anaknya hingga pendidikan yang kalau bisa lebih tinggi, sehingga paling tidak mereka bisa mereka bisa mendapatkan kesempatan pekerjaan yang lebih baik, atau kalau memang mereka kembali ke pertanian, paling tidak mereka memiliki skills yang lebih baik untuk tadi mengurangi resiko, atau kemudian bisa lebih tepat mengidentifikasi tanaman yang menarik.
untuk pasar. Kemudian dari pertanyaan Ibu Vivin, mohon maaf kami belum melakukan studi terkait dengan diversifikasi untuk rokok elektrik ya. Jadi kami belum bisa banyak memberikan masukan di situ. Tapi kalau ini pemahaman pribadi saya di luar riset, proporsinya masih cukup kecil, sehingga saya kira masih belum bisa untuk menggeser rokok-rokok tradisional ini atau kretek ataupun rokok putih yang sudah ada. Namun itu belum ada di riset kami. Baik, terima kasih. Saya kira saya akan membuka satu pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan yang cukup komprehensif dari Ibu Evita. Ibu Evita, apakah berkenan menyampaikan langsung? Baik, terima kasih Mas Gilang kesempatannya. Ternyata menarik sekali ya. Ada beberapa pertanyaan dari saya seperti yang sudah tercatat di chat. Yang pertama tentang apakah studi ini memang melihat secara spesifik masa-masa kritikal ya, bukan hanya misalnya curah hujan secara umum, karena sebenarnya seperti yang disampaikan Mas Gilang tadi dan juga beberapa informasi yang menyebutkan bahwa sebenarnya tembakau ini produk yang lukratif. Artinya sebenarnya memberikan pendapatan yang cukup menarik, tapi memang ada masa-masa kritikal biasanya di awal tanam ataupun di akhir. Yang di awal itu memerlukan air yang cukup banyak dan di akhir itu berkebalikan, ya, memerlukan air tidak memerlukan air yang cukup banyak, justru memerlukan cuaca yang kering. Nah, apakah aspek-aspek kritikal ini juga diantisipasi dalam studi ini sehingga ketika memberikan intervensi ataupun memberikan insentif mekanisme nanti memang sesuai dengan masa-masa kritikal yang dihadapi oleh petani tembakau tersebut. Kemudian karena kami juga melihat beberapa studi ya tentang produk-produk hortikultur di Wonosobo yang memang sangat rentan terhadap frost. Ada beberapa masa waktu yang memang sebenarnya sudah terprediksi ketika cuaca itu sangat dingin dan itu bisa menghancurkan semua tanaman hortikultura di Wonosobo. Dan itu kemarin kami melihat di studi di Fakultas Geografi juga melihat aspek-aspek apa sih yang bisa dilakukan oleh petani ya untuk mengantisipasi hal tersebut. Barangkali hal ini bisa juga dilihat di petani tembakau. Kemudian yang kedua tentang studi aspek gender. Ya memang tembakau ini kan kalau kita lihat tadi memang petaninya laki-laki ya dan memang komoditas laki-laki gitu. Tapi apakah ada perspektif gender yang bisa digali lebih lanjut misalnya dari segi proses penanamannya, masa tanam maupun pasca tanam, apakah juga dilihat begitu dari aspek gender ini. Yang ketiga tadi sepertinya sudah disinggung ya tentang saluran pendapatan, apakah sudah ada studi yang melihat bagaimana saluran pendapatan petani tembakau ini untuk pengeluaran seperti apa gitu ya. Kalau kita lihat anecdotal evidence-nya menunjukkan bahwa biasanya digunakan untuk durable goods gitu ya, membeli aset yang ya barangkali baik, tapi kemudian apakah durable goods tersebut akan memberikan apakah welfare enhancing atau tidak. Barangkali itu Mas Gilang pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Evita pertanyaannya. Saya kira ini masukan juga yang baik untuk kami. Jadi secara khusus memang kami belum menelaah tentang masa-masa kritis secara khusus di survei, tapi kami memang menanyakan itu lebih lanjut di focus group discussion yang kami lakukan. Jadi yang pertama, tepat sekali tadi yang sudah disampaikan Ibu Evita, pada saat mereka menanam tembakau pertama kali itu mereka mengharapkan cuaca yang curah hujannya cukup tinggi. Jadi biasanya itu mereka menetapkan bulan-bulan April, jadi bulan lalu, untuk menanam tembakau karena curah hujan di bulan April itu secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Mei atau kemudian bulan Juni. Kemudian di saat yang bersamaan itu mereka mengharapkan bahwa nanti di bulan-bulan sekitar bulan Oktober itu mereka cuacanya kering, sehingga kelembaban dari daunnya itu tidak terlalu tinggi dan kemudian itu juga akan menentukan kualitas dari tembakau tersebut. Nah, namun kami memang belum menelaah secara lebih khusus di masa-masa kritis tersebut dan kami memang berpendapat bahwa sebetulnya masa kritis tersebut itu cukup penting. Tetapi memang yang kami sudah eksplorasi itu adalah petani sebetulnya cukup bisa membaca prediksi waktu. Jadi pada saat di
tahun 2016 curah hujannya itu tinggi, maka secara rata-rata mereka menanam tembakau lebih banyak di tahun 2017. Mengapa? Karena mereka bisa memprediksi setelah curah hujan yang tinggi di satu tahun biasanya tidak akan berlanjut di tahun yang berikutnya. Seperti yang tadi kita lihat di grafik bahwa setelah curah hujan tinggi biasanya itu nanti akan kembali ke normal lagi. Jadi petani sudah cukup rasional untuk menggunakan informasi yang ada, terutama untuk faktor yang mempengaruhi, yaitu adalah cuaca. Namun memang penelitian kami belum bisa untuk menelaah lebih lanjut di masa-masa kritis itu sendiri. Kemudian yang kedua, di laporan kami nanti akan ada aspek gender, jadi ada beberapa aspek gender yang kami angkat. Jadi misalnya dari anggota rumah tangga, itu proporsi mereka yang mengerjakan proporsi tugas untuk tanaman itu seperti apa antara pria dan wanita. Juga kemudian proporsi pria dan wanita misalnya untuk tenaga kerja yang dari luar rumah tangga itu juga nanti kami akan tampilkan di laporan. Jadi memang secara khusus kalau kita lihat untuk petani tembakau, wanita petani tembakau itu menghabiskan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pria. Itu salah satu saya kira temuan yang menarik. Tetapi menariknya juga itu juga terjadi di pertanian non tembakau. Jadi wanita menghabiskan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan pekerja pria di sektor tembakau maupun di non tembakau. Nanti kami akan share secara khusus hasilnya. Kemudian yang ketiga itu adalah saluran pendapatan. Betul, sayang sekali riset kami, survei kami belum sampai untuk menelaah saluran pendapatan petani tembakau tersebut, dan kami merasa bahwa itu sebetulnya cukup menarik ya, karena anekdotalnya itu kan setelah panen langsung kemudian misalnya membeli kulkas atau kemudian membeli kendaraan bermotor dan seterusnya. Tapi apakah mereka mengeluarkannya untuk pendidikan kesehatan memang belum banyak terekam. Nah, sayangnya kami belum sampai ke sana, dan saya kira ini juga satu avenue yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Demikian Ibu Evi, saya ucapkan terima kasih untuk pertanyaannya. Bapak dan Ibu, mengingat waktu sholat zuhur sudah masuk dan juga sudah mendekati jam 12, saya akan mengakhiri sesi diskusi kita pada siang hari ini. Namun tadi ada pesan sponsor, Bapak dan Ibu. Mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk menghidupkan video. Nanti dari program Magister Dokter FEB UGM akan mengambil foto untuk dokumentasi kegiatan ini. Mohon berkenan Bapak dan Ibu, ini Pak Abdillah sudah, Bapak dan Ibu yang lainnya saya harapkan juga nanti bisa menghidupkan video nanti untuk dokumentasi teman-teman di Magister Dokter. Terima kasih, ini ada Ibu Bondan, Ibu Geni juga, Pak Mas Figrantoro, Pak Nugroho juga, terima kasih. Bapak Ibu yang lainnya silahkan. Ada Pak Pandu juga, terima kasih Pak Pandu sudah hadir. Bapak Ibu yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung. Ada Mbak Rika juga di sini, Bu Wayan, terima kasih sudah hadir. Baik, ini saya sampaikan ke Mas Fajar untuk memimpin sesi fotonya ini, Mas Fajar ahlinya. Baik, mohon ditahan sebentar, segera saya ambil gambarnya. Bisa dadah-dadah apa gimana? Silahkan. Ya, 2, 1. Oke, baik, semua sudah terrecord. Terima kasih sekali. Serta yang lain. Oke. Baik, mohon ditunggu. Ya, terima kasih sekali Pak Fajar. Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini bisa memberikan masukan untuk pengambilan kebijakan yang lebih lanjut, juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani secara umum. Kami akan membagikan
presentasi kami baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia melalui email lebih lanjut, dan juga nanti akan disediakan di website FEB UGM. Saya tutup mewakili Magister Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Saya ucapkan selamat berpuasa bagi Bapak dan Ibu yang beribadah puasa, dan juga kami ucapkan Bapak Ibu tetap sehat di situasi pandemi COVID-19 ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gilang. Terima kasih Pak Pandu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.